Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iman, imun, dan aman menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kelas 8 PAI Kurikulum 2013. Untuk mempermudah pelajaran kita, sudah dibikinkan peta konsepnya. Yang pertama, kita akan belajar dalil tentang amal soleh dan berbaik sangka. Kemudian kita mempelajari pengertiannya dan kandungan ayat dan penerapan serta manfaat serta hikmah dari berbaik sangka dan beramal soleh. Dalil beramal soleh di dalam Quran surah Al-Asr, surah ke-103 ayat 2 sampai ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Amal soleh dan iman. Kandungan ayat ini mengajarkan kepada kita komponen yang harus dimiliki seorang muslim adalah iman dan amal soleh. Tanpa iman, amal soleh sia-sia. Begitu juga sebaliknya, tanpa amal soleh, iman juga tidak bernilai, karena merupakan bentuk bukti kita beriman. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain sesuai dengan akal atau rasional dan Al-Quran serta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal soleh tidak hanya identik juga dengan ibadah. Beramal soleh seperti contoh berikut ini. Nah, di sini ada siswa yang menemukan hal-hal yang bermanfaat. Ini juga termasuk amal soleh. Nah, ya, menemukan formalin, ya, boraks dengan menggunakan tusuk gigi. Kemudian memanfaatkan asap rokok menjadi oksigen, ya. Nah, dan lain-lain. Ini juga termasuk amal soleh. Jadi kalau Ananda punya penemuan dan penemuan itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan jadi amal soleh dan Masya Allah akan menjadi amal jariah selama dimanfaatkan orang lain. Syarat amal soleh diterima, syaratnya ada 3. Yang pertama, dikerjakan ikhlas karena Allah. Ini menjadi prasyarat amal diterima atau tidaknya. Yang kedua, 3I, ya, I ikhlas karena Allah. I yang kedua adalah i'tiba atau mengikuti petunjuk Nabi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian I yang terakhir adalah ilmu, mengilmui amal yang kita lakukan. Salat misalnya, belajar tentang salat. Wudu, ya, belajar tentang wudu. Itu merupakan syarat diterimanya amal soleh kita. Macam-macam amal soleh. Yang pertama, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mengerjakan ibadah-ibadah maqdah keseharian, ya, menjaga salat, berpuasa, dan lain-lain. Kemudian beramal soleh untuk manusia yang tadi, ya, melakukan bermanfaat bagi orang lain. Ini misalnya contohnya di Kalimantan Selatan lagi terjadi banjir, maka kita beramal soleh adalah peduli dengan menyumbangkan apa yang kita miliki. Tidak punya harta, tenaga, tidak punya tenaga, jaringan, link, teman-teman yang mau memberikan sumbangan. Berikutnya kepada manusia, terutama kepada guru dan kepada orang tua, ya, harus berbakti kepada mereka. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Berikutnya kepada lingkungan,
Nah, ini salah satu penyebab dari Walhi ya, penyebab rusaknya lingkungan banjir bandang di Kalimantan Selatan adalah rusaknya, berkurangnya hutan yang ada di Kalimantan. Dan tentunya beramal soleh untuk diri sendiri. Apa itu? Menjaga diri dari makanan-makanan yang haram ya, halal dan thayyib. Sebagaimana di Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah 195, ilat tahlukah ya, tidak menjerumuskan diri dari kerusakan. Misalnya merokok. Merokok termasuk merusak diri, memasukkan benda-benda haram ke dalam tubuh ya. Jadi kita jangan lupa beramal soleh juga untuk diri sendiri. Berikut manfaat dari beramal soleh. Baik, di ayat berikutnya berbaik sangka. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Husnuzon adalah berbaik sangka. Terdiri dari 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon kepada Allah, sikap yang meyakini bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Penerapan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari, sifat optimis dan tawakal kepada Allah, senantiasa tulus dan tidak berkeluh kesah, senang melihat kesuksesan orang lain, menghindari ghibah, ikut iba prihatin dengan kesedihan orang lain. Sikap yang menunjukkan baik sangka kepada sesama manusia, menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Apabila mendengar berita, teliti dulu kebenarannya. Menjauhi perilaku mencari kesalahan orang lain, menghindari perilaku dan sikap menggunjing atau ghibah, menunjukkan rasa iba atau prihatin apabila teman kita mendapatkan musibah. Berbaik sangka kepada diri sendiri, yaitu kita berprasangka baik, menerima apa yang ada yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak menyesali keberadaan kita, serta percaya diri dengan kemampuan sendiri sehingga kita tidak akan mau mencontek orang lain karena kita sudah berusaha dengan maksimal. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka, dan ini perlu kita hindari. Berikut keutamaan dari berbaik sangka. Dari Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, maka hendaklah ia berbaik sangka kepada semua manusia. Ini penting ya, tidak iri dengan rezeki orang lain. Waduh, jodohnya cantik banget misalnya ya. Jadi kita bersyukur dengan yang kita miliki. Keutamaan berikutnya, berbaik sangka kepada Allah akan mendapatkan sebagaimana prasangka kita. Berbaik sangka merupakan bentuk rasa syukur kita sebagai hamba. Keutamaan berikutnya yakni terhindar dari sikap putus asa, yang kita tahu ini ujung-ujungnya adalah ada kepikiran untuk bunuh diri. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan berikut hikmah dari berbaik sangka dan beramal soleh. Sekian pelajaran kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.